Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi aqsa kalamal arifina bil anwar fayaliju qulubas sami'ina ila sahabati wala taqrar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu al-karimus sattar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu mukhtar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil muqarrabin wal abrar sayyidina wa maulana Muhammadin sirril asrar wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa atba'ihi ila yawmin tataqalladu bihi al-qulub wal absar. Amma ba'd. Yang kita hormati, kita cintai para habaib dan para ulama, muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan taufik hidayahnya kita pada malam ini dikumpulkan kembali oleh Allah di majelis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat dan zuriat serta pengikut beliau sampai hari kiamat nanti. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatu tsalitsatu was-samanuna ba'dal mi'ah min al-hikamil ataiyah. Hikmah yang ke-183 dari Al-Hikamil Ataiyah. Qala al-Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi wa asrarihi. Berkata Imam Ahmad ibn Athaillah As-Sakandari, kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi baraza minhu. Kullu kalamin yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi baraza minhu. Artinya, tiap-tiap perkataan, tiap-tiap perkataan nasihat, mau'izah yang timbul, yang muncul dari mulut, dan atas perkataan atau nasihat atau pepadah itu pakaian hati, yang mana timbul, muncul itu perkataan daripada hati tadi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, maksudnya adalah setiap ungkapan perkataan yang diucapkan itu berpakaian dengan pakaiannya hati. Setiap perkataan, baik itu nasihat atau mau'izah atau peringatan yang disampaikan, maka itu perkataan adalah berpakaian dengan pakaiannya hati orang yang mengatakan itu. Jadi apabila hati orang yang menyampaikan nasihat itu berpakaian dengan pakaian hubbud dunia, nah maka perkataan yang keluar itu pun berpakaian dengan pakaian hubbud dunia. Nah, apabila hati orang yang menyampaikan perkataan itu berpakaian dengan kesombongan, maka perkataan yang diucapkan itu pun berpakaian dengan kesombongan. Apabila perkataan yang dikatakan itu keluar dari hati yang kotor, keluar dari hati yang tidak bersih, maka perkataan itu pun berpakaian dengan pakaian yang tidak bersih. Nah, para muhibbin rahimakumullah, walaupun yang dikatakan itu adalah Al-Quran, walaupun yang dikatakan itu adalah hadis Rasulullah SAW,
walaupun yang dikatakan itu adalah perkataan-perkataan para waliullah, walaupun yang dikatakan itu perkataan-perkataan para ulama, tapi karena orang yang mengatakannya ini, yang menyampaikannya ini hatinya berpakaian dengan pakaian yang kotor, maka semua yang diungkapkannya itu pun berpakaian dengan yang kotor. Nah, semua jadi kotor. Nah, jadi kalau misalnya dalam suatu nasihat, dalam suatu mau'izah, hati orang yang menyampaikan itu berpakaian dengan pakaian hubbud dunia, maka ungkapan yang disampaikannya itu berpakaian dengan hubbud dunia. Yang masuk ke dalam hati pendengarnya itu adalah hubbud dunianya itu, bukan Qur'annya, nah, bukan hadisnya, bukan perkataan para auliyanya, tapi justru yang masuk ke dalam hati pendengarnya itu adalah hubbud dunianya itu, karena hatinya tertutup oleh perkataan-perkataan yang berpakaian dengan demikian tadi. Apabila hati orang yang menyampaikan itu hatinya purno, maka kalimat yang keluar daripada mulutnya pun kalimat purno, kalimat cerubu. Yang masuk ke dalam hati pendengarnya adalah cerubunya itu, Qur'annya ada masuk. Kayaknya boleh ke rumah keingatan cerubunya itu, Qur'annya kan ingat lagi. Nah, itu yang masuk ke dalam hati itunya. Orang yang menyampaikan itu hatinya sombong, disampaikannya Al-Quran, hadis Rasulullah. Nah, itu perkataan itu berpakaian dengan kesombongan, sehingga orang yang mendengar dari perkataan itu jadi orang sombong. Sombongnya yang masuk ke dalam hati, Al-Qurannya, hadisnya hanya sampai di telinga. Nah, para muhibbin rahimahumullah, kullu kalami yabruzu wa alaihi kiswatul qalbi alladhi baraza minhu. Idza kana qalbul mutakallim safiyan munawwara ittasal kalamu nura fayaliju adhan as-sami'in wa yanfatihu aqfal qulubihim. Wa idza sami'ahu al-ghafilu tanabbaha wa idza sami'ahu al-'asi zajara wa idza sami'ahu al-muti'u zada nasyata. Apabila hati orang yang mengucapkan itu, nah, apabila hati orang yang berkata-kata itu bersih, hatinya bercahaya, maka berpakaianlah perkataannya itu cahaya. Kalau hati orang yang menyampaikan itu hatinya bercahaya, maka kata-kata yang disampaikannya itu pun berpakaian cahaya. Maka itu masuk ke dalam telinga orang yang mendengar, dan terbukalah tutupan-tutupan yang ada dalam hati mereka itu. Ini kalau orang yang menyampaikan ini hatinya bercahaya, hatinya bersih, sehingga ucapannya itu berpakaian dengan cahaya, masuk ke telinga pendengarnya, terbukalah kunci-kunci yang menutup hatinya itu, nah, sehingga masuk ke dalam hatinya. Wa idza sami'ahul ghafil tanabbah, apabila mendengar akan perkataan yang bercahaya itu oleh orang yang lalai, begitu mendengar nasihat dari orang yang bercahaya hatinya itu, tanabbah, dia akan terjaga, dia akan bangun. Apabila mendengar akan perkataan itu oleh orang yang maksiat kepada Allah, ini saja dia akan berhenti. Nah, dia akan bercita-cita untuk berhenti melakukan kemaksiatan itu. Dan apabila mendengar akan perkataan itu oleh orang yang taat kepada Allah, zada nasyatuh, niscaya bertambahlah
rajinnya, kesungguhannya. Nah itu kalamun munawwarun, kalam yang bercahaya, timbulnya daripada hati orang yang bercahaya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, fal kalam sifatul mutakallim, fa iza kana al mutakallimu dza tanwir waqa'a fi qulubis sami'in, wa iza kana dza taqdir waqa'a fi adhanihim wa la yanfudhu ila qulubihim. Perkataan itu adalah sifat orang yang berkata-kata, sifat orang yang mengata. Bila orang yang berkata-kata itu orang yang mempunyai cahaya, maka jatuhlah perkataan itu di dalam hati pendengarnya. Dalam hati pendengarnya. Apabila orang yang berkata-kata itu hatinya keruh, maka jatuhlah itu perkataan di telinga pendengarnya dan tidak sampai menembus ke dalam hatinya. Ini para muhibbin rahimahumullah. Sebagian ulama berkata, innal lisan tarjumanul qalbi, fa iza tatahhara al-qalbu min al-aghyar wa ashraqat alayhi al-anwar iktasal kalamuha wa intafa'at bihi sami'un wa idza tadannasa al-qalbu bizunub fa inna kalama sahibi yujibu qaswatal qalbi. Sesungguhnya lisan itu adalah penterjemah hati. Dalam hati kita ini hendak makan, kada tahu kita. Dalam hati kita hendak makan, orang kada tahu isi hati kita. Nah, lisan inilah yang menterjemahkan, aku hendak makan dari lisan. Nah itu dari hatinya, dari hatinya. Nah apabila hati itu bersih dari keduniaan dan memancar atasnya cahaya, maka perkataan yang diucapkan itu berhiaskan cahaya dan mengambil manfaat dengannya oleh orang-orang yang mendengarnya. Dan apabila kotor itu hati dengan dosa-dosa, maka bahwasanya perkataan orang itu menimbulkan kekerasan hati pada pendengarnya. Nah para muhibbin rahimakumullah, jadi hati-hati juga mendengarkan, walaupun itu nasihat, walaupun itu ceramah agama, walaupun itu nasihat agama, harus dilihat juga dari orang yang memberikan nasihat itu. Karena kalau orang yang memberikan nasihat ini hatinya kotor dengan dosa-dosa, bukan dapat kita ambil manfaat, justru akan mengeraskan hati kita. Kalau orang yang memberikan nasihat itu bersifat sombong, sehingga perhiasan kata-katanya pun sombong, masuk ke dalam hati kita, sombongnya yang timbul dalam diri pendengarnya. Dan ini mujarrabun, teruji dari guru, dari penasihat yang sombong pasti akan menghasilkan orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena dalam hati si orang itu sudah sombong dahulu, nasihat yang dikeluarkannya walaupun baik tapi berpakaian dengan kesombongan. Ada orang mengaji, ini orang baik, orang tawadhu, orang bagus, begitu mengaji lawan seseorang jadi sombong. Orang lain itu salah semua, yang jujur pun kami aja. Padahal orang bagus nih, dulunya orang tawadhu, orang bagus, orang rendah hati. Begitu menuntut ilmu mengaji dengan seorang guru, beberapa kali belajar di sana, jadi sombong, jadi angkuh. Kenapa? Karena ini berguru dengan orang yang hatinya sombong, sehingga nasihat yang dikeluarkan guru itu berpakaian dengan kesombongan. Ada orang yang dulunya kanaan, ada orang yang dulunya itu zuhud dengan dunia. Begitu menuntut ilmu dengan seseorang, jadi hubud dunia, jadi mencari dunia. Dulunya hidup apa adanya, dulu
hidup apa adanya. Begitu menuntut ilmu agama kepada seseorang timbul menjadi hubud dunia. Nah, ini menunjukkan bahwa guru yang menasihatinya itu adalah hatinya berpakaian hubud dunia. Nah, sehingga masuk ke dalam muridnya ini. Nah, jadi artinya bahwa seorang guru yang punya hati kotor itu bukan menimbulkan manfaat kepada pendengarnya, justru akan menambah kekerasan hati mereka itu. Idza kharaja minal qalbi waqa'a fil qalbi waqa'a 'alal qalbi. Wa idza tadannasa al-qalbu bizunub fa inna kalama sahibihi yujibu qaswatal qalb. Bahwa bila mana kotor itu hati dengan dosa, maka perkataan orang itu akan menimbulkan kekerasan hati pada pendengarnya itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah, bil kalam yazharu halul mutakallim. Dengan perkataan itu nampaklah keadaan orang yang berkata-kata. Nah, apakah orang ini hubub dunia? Apakah orang ini hubul akhirah, cinta akhirat? Apakah orang ini sombong? Apakah orang ini tawadhu? Itu nampak dari perkataannya. Dari perkataannya kita bisa melihat orang ini demikian. Qala Imam Ali ibn Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radiya anhu, man takallam arafna min sa'atihi wa man lam yatakallam arafnahu min yawmi. Ujar Sayyidina Ali, barang siapa yang berkata-kata, maka kami akan tahu pada saat itu juga siapakah dia itu. Kalau orang pun mau berkata-kata, mengucapkan satu kalimat, dua kalimat apa, kami sudah tahu orang ini sebenarnya. Bisa dilihat dari kata-katanya. Karena kata-kata itu terjemah hatinya. Kata-kata itu merupakan terjemah yang ada dalam hatinya. Kalau orang itu berkata-kata, kami akan kenal siapa dia pada saat dia berkata-kata. Waman lam yatakallam arafna min yaumi, dan siapa yang tidak berkata-kata, orang itu diam aja, kali diganggu orangnya. Kalau orang itu kada berkata-kata, kami perlu sehari untuk mengetahui dia. Ujar Sayyidina Ali karramallahu wajhahu. Nah, para muhibbin rahimahullah, qala Syekh Zarruq rahimahullah, anna salasatun mutakallimun majmu' wa mutakallimun masmu' wa mutakallimun madfu'. Fal majmu' huwa alladhi tanfa'u isyaratuhu wa tufidu ibaratuhu, wal masmu' tustahla ibaratuhu wa tufhamu isyaratuhu, wal madfu' huwa alladhi yamujjuhu al-asma' wa la yahsulu bihi al-intifa'. Manusia itu ada terbagi tiga. Yang pertama disebut mutakallim majmu', yang kedua mutakallim masmu', yang ketiga mutakallim madfu'. Pal majmu', orang yang berkata-kata, yang majmu', itu orang yang bermanfaat isyaratnya dan berfaedah keterangannya. Nah, ini orang isyaratnya, petunjuknya, ini orang keterangannya, memberikan faedah kepada pendengarnya, memberikan bekas kepada pendengarnya. Nah, ini ngarannya orang yang berkata-kata yang komplit, yang majmu'. Yang kedua mutakallim masmu', orang yang berbicara yang didengar. Itu adalah orang yang manis keterangannya dan dipahami petunjuknya. Itu masmu'. Yang ketiga mutakallim madfu'. Nah, itu huwa alladhi yamujjuhu al-asma' wa la yahsulu bihi al-intiba'. Itu orang yang perkataannya itu tidak dapat
para muhibbin rahimahumullah. Qala Sa'id ibn Asim rahimahullah, kana qadi yajlisu qariban min majlis Muhammad bin Wasi, faqala lahu yawman wa huwa yuwabbikhu julasa'ah, ma li ara al-qulub la takhsha wa ma li la ara al-uyun tadma wa ma li ara al-jud la taqsha'ir. Faqala Muhammad bin Wasi, ya Abdullah, ma ara al-qawma ataw illa min qibalik, inna dzikra idza kharaja min al-qalbi waqa'a 'ala al-qalbi. Ada seorang qadi ini suatu hari duduk di samping Imam Muhammad bin Wasi. Lalu seorang qadi ini mencela murid-muridnya. Ujar si qadi, wahai Imam Muhammad bin Wasi, ini murid-muridnya apa nih? Kada belajarnya kada ada peningkatan, dinasihati kada jalan, diberikan ancaman kada sedih, hatinya kada khusyuk, matanya kada mau menangis mengingat dosa-dosa. Ujar Imam Muhammad bin Wasi berkata, tidaklah aku melihat itu murid-murid engkau kecuali datangnya dari engkau. Sebab engkau murid-murid engkau sedemikian rupa itu akibat datangnya dari engkau sendiri, dari engkau. Karena bahwa zikir, peringatan, nasihat itu apabila datang daripada hati yang bersih, dia akan jatuh atas hati orang yang mendengarnya. Nah, jadi ini perkataan Sa'id bin Asim ini memberikan banyak pelajaran kepada kita, kepada guru-guru. Apabila ada mempunyai murid yang kada kawa diurus, murid yang kada pemahaman, murid yang kada mau mengamalkan nasihat, hendaknya jangan menyalahkan murid, tapi si gurunya hendaknya menyalahkan dirinya sendiri. Mungkin aku ini kebanyakan dosa nih, sehingga nasihat pun kada dipakainya lagi oleh si murid. Mungkin hatiku ini ada kotor, sehingga kalimat yang keluar dari mulutku ini kada berkesan lagi di hati murid ini. Nah, itu hendaknya seorang guru itu demikian. Nah, si murid pun demikian. Misalnya si murid ini menuntut ilmu, apakah aku kada kau memakai ini? Kalau kau memakai pengajian, kalau kau memakai ilmu, mungkin hati ini kebanyakan dosa nih. Jangan menyalahkan guru. Jangan menyalahkan guru. Ini guru aku kada baik hati, aku kada pemahaman nih. Jadi si guru pun jangan menyalahkan muridnya apabila murid ini kada mampan dinasihati, kada mampan diperingati. Ini guru menyalahkan dirinya sendiri. Ini aku mungkin kebanyakan dosa, aku mungkin kebanyakan salah, sehingga kalimat yang keluar dari mulutku kada masuk lagi ke hati murid. Nah, kalau murid kada bisa memakai apa yang dinasihati oleh gurunya, si murid kada bisa memakai hukum-hukum yang disampaikan gurunya, hendaknya murid ini pun demikian. Ini kami ini kebanyakan salah, kami ini kebanyakan kurang adab, kami ini kebanyakan macam-macam, sehingga nasihat-nasihat guru itu ada sampai ke hati kami. Nah, artinya masing-masing dua kelompok ini masing-masing menyalahkan dirinya, jangan menyalahkan kepada orang lain. Nah, seperti perkataan Muhammad bin Wasi tadi, ma'aral qauma atau illa min kibalik, itu murid engkau demikian, pendapatku datangnya dari engkau sendiri, dari engkau sendiri. Jadi jangan sampai artinya menyalahkan kepada orang lain. Nah, para muhibbin rahimakumullah, jadi kesimpulannya bahwa untuk mendapatkan satu ilmu yang bermanfaat, untuk mendapatkan satu peringatan yang bisa dilaksanakan, pertama, orang yang menyampaikan ini memang ikhlas. Orang yang menyampaikan ini memang hatinya bersih, dan yang menerima ini pun orangnya hatinya bersih, yang menerima ini pun orangnya ikhlas. Nah, bila dua ini hati bersih, itu bersih, maka manfaat-manfaat daripada keterangan, manfaat-manfaat daripada nasihat akan bisa diterima dengan baik.
memerlukan bersih kedua belah pihak. Yang menyampaikan mesti hatinya bersih, dan yang menerima itu pun mesti hatinya bersih. Nah, dengan dua hal itu maka ilmu akan bisa bermanfaat kepada orang yang mendengarnya itu. Nah, jadi alangkah bagusnya, alangkah baiknya setiap kita pengajian dimulai dengan istighfar. Nah, dimulai dengan salawat, dimulai dengan minta ampun kepada Allah, sehingga dosa-dosa kita diampuni Allah. Nah, sudah hati kita bersih, hanya kita baca kitab. Nah, hanya kita baca hadis, supaya yang menyampaikan sudah hatinya bersih, dan yang menerima itu pun hatinya bersih. Jadi sebelum baca kitab, baca ratib atas dulu. Sebelum baca kitab, baca ratibul haddad dulu. Sebelum baca kitab, baca zikir dulu. Sehingga dengan itu hati sudah bersih, keadaan sudah bagus. Nah, hanya kita menerima ilmu, hanya dapat ilmu dari kitab-kitab yang dibaca. Dari yang menyampaikan sudah istighfar, yang menyampaikan sudah membaca ratib, yang mendengarnya pun sudah bersih. Nah, dengan demikian bisa diharapkan ilmu itu bermanfaat, ilmu bisa diterima. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kemudian selanjutnya hikmah yang 184 insyaallah. Ya hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam